Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur film misteri di mana sebuah detektif dibuat kewalahan dengan kasus yang menandakan boneka salju sebagai pertanda akan terjadinya kematian. Dibintangi oleh Rebecca Ferguson dan Michelle Fassbender serta disutradarai oleh Thomas Alfredson. Kita akan menebak-nebak siapa pelaku dari semua ini. Bagaimana keseruannya? Kita akan simak. Terlihat salju yang sangat lebat. Datanglah seorang polisi membawakan sebuah perbekalan. Suasana menjadi tegang ketika polisi itu memberikan pertanyaan kepada seorang anak. Namun tiap jawaban yang salah, polisi itu melampiaskan amarahnya kepada wanita ini. Lalu terdengar suara yang membuat penasaran anak ini. Polisi ini selingkuh dan dikaruniai seorang anak. Yang mengintip adalah hasil dari hubungan gelapnya bersama wanita ini. Ia berjanji akan membocorkan rahasianya kepada istri sah polisi itu. Ia tak terima dan pergi meninggalkan mereka. Lalu ia melihat boneka salju. Terjadi kejar-kejaran yang membuat wanita ini putus asa dan menenggelamkan mobilnya. Anak ini hanya bisa teriak, mencoba untuk menolongnya namun tak bisa. Selamat datang di alur film Snowman. Seorang wanita yang berjalan sendiri mendapatkan lemparan bola salju. Namun ia tak menemukan orang di sana. Ia dibuntuti oleh salah satu mobil. Setelah ia tiba di rumahnya, mobil yang merah itu sudah sampai lebih dulu. Terjadi pertengkaran dalam keluarga yang membuat suami dari wanita ini meninggalkan rumahnya. Lalu seseorang memadamkan sebatang rokok. Lemparan bola salju yang kedua membuat wanita ini melihat suasana di luar dan melihat sebuah boneka salju. Seperti beberapa tahun yang silam. Ini seperti isyarat akan adanya kematian. Seorang detektif, ia bernama Harry dan Catherine. Mereka mendapatkan sebuah laporan tentang orang yang hilang tadi malam. Mereka mendatangi rumah itu dan mengintegrasi salah satu tetangganya. Harry melihat beberapa foto dan file milik Catherine. Lalu sebuah flashback di mana seorang pria mendatangi seorang detektif. Ia bernama Rafto. Alasan ia melaporkan laporannya adalah ia kehilangan seorang istrinya 2 hari yang lalu. Hilang entah kemana. Ia mendapatkan sebuah petunjuk sebelum istrinya menghilang, yaitu istrinya sering mengunjungi dokter kandungan. Lalu Harry keluar dari mobil dan melihat boneka salju. Ia mengintegrasi seorang anak kecil. Anak ini adalah anak dari ibunya yang telah hilang. Namun ia tidak menemukan sebuah jawaban. Tiba di rumah, Harry diam-diam mengambil dokumen milik rekannya dan sebuah flashback di mana Rafto, si detektif terkemuka itu, berhasil menemukan sebuah mayat. Seorang wanita yang sebelumnya adalah suami dari orang ini. Sangat mudah baginya untuk menjawab kasus yang ia terima. Datanglah Catherine. Ia meminta untuk dokumen yang Harry ambil sebelumnya. Dan Catherine memberikan sebuah kejadian aneh di mana tiap tahunnya ada saja orang yang menghilang, khususnya musim salju. Dan semua korbannya adalah memiliki seorang anak. Di waktu yang santai, Harry melihat pertandingan anaknya bersama dengan mantan istrinya. Terlihat kegembiraan namun sesaat. Datanglah Matthias. Ia adalah suami dari mantan istrinya. Mereka berbincang sana-sini. Dan mereka mendapatkan sebuah laporan tentang seorang wanita yang hilang. Lantas mereka pergi ke TKP. Tiba di sana, mereka bertemu dengan wanita yang menurut telepon suaminya, wanita ini telah hilang. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka pergi. Tak lama mereka pergi, ia mendengar suara aneh dari kandang ayam. Ia mendekatinya dan melihat boneka bayi. Seorang pria misterius menyuntikkan obat bius dan merancang sebuah alat untuk membunuhnya. Setelah selesai merancang, ia langsung memotong kepala si korban. Harry dan Catherine mendapatkan sebuah laporan dengan alamat yang sama. Mereka menolak awalnya karena sebelumnya mereka mendapatkan sebuah prank. Karena mendapatkan bujukan yang halus, akhirnya mereka setuju dan putar balik.
Setelah sampai, mereka bertemu dengan saudara kembarnya si korban. Mereka bersama-sama mencari kepala si korban karena sebelumnya Harry telah menemukan tubuhnya. Harry menemukan jejak langkah yang menuju ke sebuah bangunan tua. Alangkah kagetnya, ia menemukan boneka salju dengan kepala manusia. Lalu pasukan khusus dari kepolisian mengamankan barang bukti. Saudara dari si korban ini memaparkan tentang sifat dan karakter si korban yang sangat baik, serta keinginannya untuk memiliki seorang anak. Keesokan harinya mereka mengunjungi seorang dokter kandungan. Barangkali mereka mendapatkan jawaban sekaligus tersangka. Mereka mengintegrasi dokter ini satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, khususnya kematian kemarin yang dipenggal kepalanya. Penjelasan dokter ini sama sekali tidak mendapatkan titik terang, mengingat ia sama sekali sudah beberapa tahun pensiun dari dunia kedokteran. Untuk yang kedua kalinya, Harry membongkar arsip Catherine yang di dalamnya terdapat sebuah foto seseorang yang menembakkan kepalanya sendiri. Sebuah teka-teki yang membuatnya untuk mendatangi sebuah tempat. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Matthias, suami dari mantan istrinya yang sama-sama pergi ke tempat yang sama. Harry menanyakan tentang keadaan anaknya yang lama ia tak jumpai. Anaknya sangat baik-baik saja dan sehat, ujarnya. Tibalah ia di tempat tujuan. Ia bertemu dengan teman seangkatan dengan Rafto. Kedatangan Harry untuk bertemu dengan Rafto, namun ia telah meninggal di kabin, ditembak oleh seseorang. Sementara pengakuan dari polisi ia mati bunuh diri, membuat Harry penasaran dengan motif terbunuhnya detektif handal ini. Catherine yang menyadari arsipnya hilang mencoba menyusul Harry yang ingin menyelesaikan kasusnya sendiri. Dikagetkan dengan sebuah telepon operator kantornya dan memberitahukan adanya penembakan di tempat kediaman dokter kandungan. Catherine bergegas pergi ke tempat itu. Di sisi lain, Harry menemukan kabin yang menjadi tempat TKP di mana Rafto tertembak. Harry hanya bisa menemukan mentahan kopi. Itu digunakan sebagai mulut dari boneka salju yang selalu dipakai oleh pembunuh itu. Catherine mencoba memasuki kediaman dokter itu perlahan demi perlahan. Ia dikagetkan dengan darah di suatu kabin dan terlihat seseorang yang telah mati. Motifnya persis dengan kematian Rafto, lagi-lagi boneka salju. Setelah mengecek kabin milik Rafto, Harry bergegas ke TKP tempat di mana Catherine telah menemukan mayat itu. Di sana terdapat dua korban. Satu korban lainnya adalah perempuan yang pernah dilempari bola salju, mati dalam keadaan dimutilasi. Lagi-lagi polisi menutup kasus ini dengan kasus bunuh diri yang membuat Harry tidak terima. Dari pembunuhan sebelumnya, korban terjadi ketika Harry dan Catherine selangkah lagi menemukan tersangka. Setiap mereka mencoba lebih dekat, si tersangka ini pasti membunuh korban yang telah bertemu dengan mereka. Itu dilakukan agar motifnya tidak bisa terpecahkan. Sengaja Catherine melihat boneka salju. Tiba di kamarnya, Catherine dikagetkan dengan matinya lampu secara tiba-tiba. Ia berusaha siaga untuk mencegah segala kemungkinan. Datanglah pria misterius dan membungkamnya. Terlihat Catherine yang terpojok menerima suntikan obat bius. Ia merancang sebuah alat andalannya dan hari telah berlalu. Harry dikagetkan dengan boneka salju yang berada di atas sebuah mobil. Ia menghampirinya dan terlihat Catherine yang telah meninggal. Ia membuka laptop miliknya dan mendapatkan sebuah pesan singkat yang membuat Harry mendapatkan sebuah petunjuk. Ia bergegas menemui suami dari istrinya yang mati dimutilasi. Laki-laki ini ternyata mandul. Anak itu adalah adopsi dari klinik terdekat. Sebelum istrinya meninggal, ia selalu mendapatkan kunjungan dari dokter spesialis hormon. Di kota tempat tinggal mereka ada satu dokter spesialis hormon. Akhirnya Harry telah menemukan titik terang. Di sisi lain, Matthias menanyakan tentang anaknya Harry kepada istrinya. Itu membuat istrinya keheranan. Ia juga menjemput anaknya Harry yang telah bubaran sekolah. Anak ini juga keheranan. Biasanya yang menjemputnya adalah ibunya. Di sisi lain, Harry telah menemukan rumah dokter spesialis hormon itu. Terdapat foto targetnya, diantaranya Catherine, mantan istrinya dan anaknya.
Merasa ancaman berada di keluarganya, ia mencoba temannya untuk mengecek ponsel istrinya yang menuju kepada tempat awal film tadi. Sebuah kasus di mana seorang ayah tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dikaruniai seorang anak. Sampailah Harry di suatu tempat. Terdapat potongan jari dari Catherine. Perlahan ia memasuki ruangan demi ruangan. Namun, sebuah suara yang memberikan penyerahan atas pistol yang ia genggam. Ini dia dalang dari semuanya. Ia adalah Matthias. Matthias memberikan pertanyaan kepada Harry persis ketika ia masih kecil dan diberikan pertanyaan oleh ayahnya. Setiap Harry menjawab pertanyaan yang salah, membuat ikatan di leher mantan istrinya mengecil. Semua korbannya diberikan pertanyaan seputar kisah kelamnya di masa lalu. Jika tidak sesuai dengan prinsipnya, ia tidak segan untuk membunuh. Itulah prinsip si psikopat ini. Satu pertanyaan benar membuat ikatan leher itu melonggar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Harry untuk menghantam Matthias meskipun jarinya jadi korban. Si psikopat ini kabur dikejar oleh Harry. Sampai pada suatu tempat, Harry terkena tembakan yang membuatnya tak bisa apa-apa. Perlahan Matthias menghampirinya. Harry mencoba memberikan fakta yang membuatnya menyadari kekeliruannya, membuat ia berjalan dengan tatapan kosong dan menginjak sebuah lubang. Mengakhiri akhir hidupnya dan film pun selesai. Pelajaran dalam film ini, kita adalah manusia yang tak sempurna. Memaksa orang lain untuk sama dengan kita tidak akan membuat kita menjadi sempurna. Kisah kelam bukan berarti kita tidak sempurna. Hanya saja kita harus mencari tahu agar hidup kita menjadi sempurna. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri dan salam.